Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam untuk ibu dosen dan teman-teman semuanya. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil karya kami berupa perkembangan game dadu yang telah kami buat. Sebelum kami mempresentasikan hasil karya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman semuanya, namaku Filipus Robi Kristianto dengan NPM 2107111290. Dan kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan saya yaitu Nama saya Theo Benito Adiana dengan nomor NPM 2107111301. Oke. Di sini kita akan mulai untuk mempresentasikan hasil karya kami, yaitu game dadu. Untuk latar belakang game dadu, permainan ini dibuat sebagai hiburan dan bisa dijadikan sebagai latihan atau pendidikan moral dan akademis untuk para pelajar. Dalam game ini, pemain dididik untuk bisa mengasah daya ingat dan kemampuan berhitung, yang pada zaman sekarang minat pelajar dalam matematika yang menurun. Serta, pelajar juga dilatih untuk meningkatkan kejujuran dan interaksi dengan teman-teman sekitarnya, sehingga bisa lebih akrab dengan teman-temannya itu. Permainan ini ditujukan untuk pelajar yang umurnya 10 tahun ke atas. Dikarenakan permainan ini ditujukan untuk pelajar, maka permainan ini dijual dengan harga yang ramah dengan kantong pelajar. Jadi, semua pelajar bisa menikmati pengalaman bermain dadu ini, serta bisa sekalian belajar sehingga tidak membuat pemainnya mudah bosan. Yang kedua, untuk masalah dan solusinya. Sebab masalahnya, kejujuran. Permainan ini membutuhkan kejujuran dari masing-masing pemainnya. Kedua, good memory. Selain itu, permainan ini juga membutuhkan sedikit kemampuan mengingat yang baik. Yang ketiga, matematika. Permainan ini juga mengasah kemampuan berhitung para pemainnya. Setelah itu yang akibat masalahnya. Yang pertama, karena dibutuhkan kejujuran, maka permainan tidak cocok bagi orang-orang yang kurang jujur. Yang kedua, permainan ini juga kurang cocok dimainkan oleh anak kecil karena kemampuan berhitung dan kemampuan mengingat mereka yang kurang baik. Terus opsi solusi, kita bisa menggunakan wasit untuk mengatasi semua masalah di atas. Maka kami memilih solusi untuk menambahkan wasit atau pengawas dalam permainan ini. Tugas dari wasit tersebut adalah untuk mencatat dan memimpin jalannya permainan. Jika permainan ini dimainkan untuk kebutuhan pendidikan, maka wasit tersebut dapat digantikan oleh guru atau pengajar. Yang kedua, mencatat. Opsi solusi lainnya yang kami tawarkan yaitu masing-masing pemainnya dapat mencatat jalannya permainan jika dirasa kemampuan berhitungnya dan memori ingatnya kurang baik. Dari kedua opsi solusi tadi, kami jabarkan yang jadi solusi terbaik, yaitu solusi tersebut akan sangat bergantung pada kondisi pemain saat bermain. Jika terdapat pemain yang kurang jujur, maka wasit akan sangat dibutuhkan. Jika pemain merupakan anak kecil atau orang yang kurang memiliki kemampuan berhitung dan mengingat yang kurang baik, maka opsi kedua akan menjadi jawabannya. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu kemasan dan isi. Untuk kemasannya kami desain seperti ini, yang menarik, dan di dalamnya terdapat 3 buah dadu dan 1 stiker dari kami. Baik, jadi di sini saya Theo Benito Adiana ingin melanjutkan presentasi dari teman saya Robi mengenai produk yang kami tawarkan kepada Bapak Ibu. Jadi kita lanjut ke manfaat permainan. Jadi di dalam permainan ini tuh terdapat banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang pertama kita dapat melatih daya ingat kita. Jadi permainan ini tuh mengharuskan kita untuk mengingat jumlah dadu yang ada pada masing-masing pemainnya dan jumlah dadu kita itu sendiri.
Jadi di sini uh, permainan ini sangat cocok untuk mereka yang sudah mengalami gejala kepikunan. Jadi mereka dipaksa untuk memaksa otak mereka mengingat-ingat lagi dan ya pokoknya melatih daya ingat mereka. Terus yang kedua itu melatih kemampuan berhitung. Jadi manfaat yang kedua ini akan sangat cocok untuk dunia pendidikan, khususnya anak SD yang sedang belajar berhitung. Permainan ini tuh dapat mengajarkan mereka bagaimana caranya menghitung dengan cara yang lebih menarik dan lebih seru lagi. Terus yang ketiga itu dapat melatih kejujuran. Jadi salah satu manfaat yang besar, ya menurut kami ini sangat besar karena kejujuran itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Mengapa bisa begitu? Karena menurut saya peralihan dari masa anak-anak ke remaja ini memang apa ya, memang krusial lah untuk kehidupan mereka selanjutnya. Jadi di sini uh, peran permainan ini tuh sangat-sangat membantu anak-anak khususnya yang sedang menuju remaja untuk bisa berlatih kejujuran. Terus yang terakhir itu manfaat dari permainan ini adalah menambah keakraban. Jadi permainan ini tuh bisa menambah keakraban dikarenakan di dalam permainan ini tuh terdapat interaksi antar pemainnya. Selain itu, permainan ini juga dapat dimainkan oleh banyak orang. Ya, semakin banyak pemainnya, maka permainan ini juga akan lebih seru lagi. Baik, jadi selanjutnya saya akan menerangkan mengenai cara bermain dari permainan kali ini. Pertama, masing-masing pemain harus diharuskan untuk melempar dadu sebelum memulai permainan. Kemudian jumlah dari mata dadu yang dilempar oleh semua pemain tersebut akan ditotal. Kemudian hasilnya akan menjadi patokan angka yang harus dicapai oleh semua pemain. Jadi semisal ada 4 orang yang ikut bermain, terus eh, mereka awalnya disuruh untuk melempar dadu sebagai patokan. Nah, nanti jumlah dari hasil lemparan 4 pemain tersebut akan ditotalkan, kemudian menjadi patokan angka yang akan dicapai. Misal katakan mereka mendapat angka 20 ya. Jadi nanti angka 20 tersebut akan menjadi patokan mereka selama bermain permainan ini. Selanjutnya secara berurutan masing-masing pemain akan mendapat giliran untuk melempar dadu. Hasil dari lemparan dadu tersebut akan diingat-ingat oleh pemain berikutnya. Terus masing-masing pemain diberi kebebasan untuk menentukan apakah ia ingin lanjut bermain atau berhenti. Jadi di sini jika dirasa pemain tersebut sudah tidak berani untuk menambah angka lagi, maka ia dapat berhenti. Baik, jadi selanjutnya permainan ini juga memiliki beberapa peraturan yang harus ditaati saat bermain. Jadi pertama itu masing-masing pemain tidak diperkenankan untuk berbohong. Ya, jadi kembali lagi kepada manfaat dari permainan ini. Uh, Permainan ini tuh memang mengharuskan kita semua para pemainnya untuk jujur. Terus selanjutnya karena ini merupakan permainan yang target utamanya untuk pendidikan, maka diharapkan masing-masing pemain tidak boleh berkata kasar dalam permainan. Kembali lagi, ini karena ya target kita adalah pendidikan yaitu sekolah, khususnya anak kecil. Jadi kita ingin supaya anak-anak itu ya bisa menjaga kata-kata mereka selama bermain. Terus selanjutnya pemain tidak boleh bertanya jumlah dadu miliknya atau milik orang lain. Selain itu di dalam permainan ini juga terdapat kondisi menang kalah. Jadi pemenang pertama itu akan ditentukan oleh jumlah mata dadu yang sama dengan patokan di awal. Terus pemenang selanjutnya akan ditentukan oleh jumlah mata dadu yang mendekati nilai patokan awal. Terus di dalam permainan ini, jika jumlah mata dadu melebihi angka patokan awal, maka pemain tersebut akan langsung dinyatakan kalah. Baik, jadi selanjutnya kami akan membahas
marketing yang kami tawarkan kepada Bapak Ibu. Jadi tujuan pertama target kami adalah sekolah-sekolah yang membutuhkan permainan sebagai media belajar. Mengapa kami memilih sekolah? Ya karena motivasi utama kami dalam menciptakan permainan ini adalah untuk menciptakan generasi penerus yang jujur. Kami merasa prihatin dengan kondisi Indonesia yang saat ini dipenuhi oleh banyak orang yang tidak jujur. Selain itu, tujuan kami memilih sekolah adalah untuk menciptakan suasana belajar yang seru dan menyenangkan, supaya para murid tidak cepat bosan dan jenuh dengan matematika. Kami juga merasa bahwa permainan ini akan sangat membantu para guru dan pengajar untuk mengajarkan siswanya dalam hal berhitung. Selanjutnya, rencana kami ke depannya untuk memperkenalkan permainan ini ke masyarakat luas adalah melalui iklan-iklan yang ada di sosial media. Mengapa kami memilih sosial media untuk beriklan? Jawabannya adalah karena berdasarkan data yang kami temukan, sebanyak 181,9 juta masyarakat Indonesia sudah menggunakan media sosial. Atau jika kita presentasikan, maka sebanyak 63% masyarakat Indonesia sudah mengenal media sosial. Tentu angka ini sangat fantastis jika dibandingkan dengan negara lainnya. Jika kami beruncing lagi, kami melihat peluang yang sangat besar pada media sosial YouTube. Di Indonesia sendiri pengguna YouTube mencapai 170 juta pengguna atau sekitar 93,8% dari pengguna media sosial yang ada di Indonesia. Tentu rencana kami ini akan sangat efisien, terutama di masa pandemi ini. Karena di masa pandemi ini orang-orang akan lebih sering mengakses internet dan mendapatkan informasi atau hiburan. Selanjutnya kami juga berencana untuk membuka pre-order produk kami ini dengan potongan harga 30%. Pre-order ini akan berlangsung selama 1 bulan sebelum produk kami ini nantinya dirilis. Tujuan kami membuka pre-order ini adalah supaya banyak orang yang termakan dengan diskon, kemudian melakukan pre-order. Selanjutnya kita akan membahas mengenai harga yang saya rekomendasikan kepada Bapak Ibu untuk menjual produk kami. Untuk harga yang kami sarankan berada pada kisaran 8.000 sampai 10.000 rupiah per paknya. Di dalam paket penjualan tersebut, kami menawarkan dadu sebanyak 3 buah yang pastinya dengan kualitas tinggi, 1 stiker yang dapat dikoleksi, dan kemasan yang menarik. Jadi rencana kami supaya calon konsumen akan tertarik dengan produk kami ini adalah dengan membedakan masing-masing dadu yang ada di dalam setiap paket pembelian. Kami berencana untuk mendesain masing-masing dadu tersebut dengan serius. Dan kami juga berharap jika bisa Bapak Ibu mendatangkan desainer khusus untuk membuat desain dari dadu kami ini lebih menarik lagi. Oke, jadi selain dadu, kami juga menarik calon konsumen, khususnya anak kecil, untuk mengoleksi stiker dari kami. Kami berencana untuk membuat tema stiker per 3 bulannya. Pada masing-masing tema tersebut akan terdapat 10 stiker yang dapat dikoleksi. Sedangkan untuk kemasannya, kami juga berencana untuk mengganti-gantinya sesuai tema dari stiker tersebut. Lalu mengenai peredaran produk, kami mempunyai rencana. Jadi untuk sementara ini kami hanya menargetkan pasar di wilayah Pulau Jawa saja. Alasannya untuk menghemat biaya distribusi pengiriman. Tetapi mungkin kedepannya jika dirasa produk kami sudah banyak terjual dan laku, maka kami akan menambahkan pulau-pulau besar lainnya sebagai target pasar kami selanjutnya. Kami juga berharap jika produk kami ini laris di pasar Indonesia, kami juga ingin mencoba pasar di luar negeri. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai produk yang kami tawarkan kepada Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu tertarik dan bisa bekerja sama dengan kami ke depannya. Sekian, terima kasih.